saya akan membawakan materi mengenai struktur data. Yang pertama, ada pengertian struktur data. Kalian tahu nggak sih pengertian dari struktur data? Baik, struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien. Adapun konsep dasar graph, suatu kumpulan atau simpul yang dihubungkan oleh sisi bisa berarah ataupun sisi tidak berarah. Baik, kita masuk ke materi fungsi graph untuk merepresentasikan hubungan antar objek atau data. Sebelumnya, kalian sudah paham kan sampai sini? Baik, kita masuk ke materi jenis-jenis graph. Ada graph berarah atau directed graph, ada graph tidak berarah atau undirected graph, ada graph berbobot atau weighted graph, ada graph sederhana atau simple graph, ada graph lengkap atau complete graph. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak sih contoh-contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, yang pertama ada peta jalan dan rute transportasi. Yang kedua, ada jaringan sosial atau hubungan teman dan followers. Yang ketiga, jaringan komputer atau internet. Baik, sebelumnya kita kan sudah membahas pengertian struktur data. Kita masuk ke materi tree. Kalian ada yang tahu nggak sih pengertian tree? Baik, saya akan menjelaskannya. Tree adalah struktur data berbentuk hierarki dengan satu simpul utama yaitu root yang bercabang ke node anak. Baik, kita akan masuk ke istilah pada tree. Root atau kita bisa sebut dengan akar, parent atau induk, child atau anak, leaf atau daun atau bisa juga disebut dengan ujung, subtree bagian dari tree, level atau deep kedalaman. Baik, adapun karakteristik tree. Memiliki root tunggal, setiap node bisa punya 0 atau lebih anak, tidak ada siklus atau loop, bersifat hierarkis atas ke bawah. Ada pula jenis-jenis tree. Kalian tahu nggak sih jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama ada binary tree, maksimal 2 anak per node. Yang kedua ada binary search tree, BST. Yang ketiga ada complete tree. Yang keempat ada balanced tree. Yang kelima ada general tree. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu struktur data umum. Kalian tahu nggak sih kegunaannya? Kegunaan struktur data mengatur data agar efisien, memudahkan menyimpan, pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Ada pula data terstruktur dan data tidak terstruktur. Terstruktur, rapi, berbentuk tabel database. Tidak terstruktur, tidak memiliki format tetap, seperti gambar, audio, video, atau teks bebas. Baik, kita masuk ke materi data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, seperti data siswa di sekolah, NIS, nama, dan nilai, jadwal pelajaran, kontak di HP. Data tidak terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, contohnya foto dan video di galeri, chat atau percakapan, postingan di media sosial. Baik, kita akan membahas keuntungan. Keuntungan dari terstruktur, mudah dicari, diolah, dikelola. Dari tidak terstruktur, kaya, informasi, fleksibel, lebih realistis. Ada pula tantangan yang harus kita hadapi dari terstruktur. Dia memiliki sifat terbatas menampung variasi data. Tidak terstruktur, sulit dicari, diolah, butuh teknologi khusus, AI big, atau data. Baik, segitu saja materi dari saya mengenai struktur data.